Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai peran agama dalam kesehatan mental di mata kuliah kesehatan mental. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Sally Margaret Karismadeo, Wafik Azizah, Citra Widyasari, dan Hanafilah. Untuk lebih lanjutnya, silahkan disimak ya materinya. Selamat mendengarkan. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian agama dan kesehatan mental. Agama merupakan suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya. Pokok persoalan yang dibahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan. Tuhan dan hubungan manusia dengannya merupakan aspek metafisika. Sedangkan manusia sebagai makhluk dan bagian dari benda alam termasuk dalam kategori fisika. Dengan demikian, filsafat membahas agama dari segi metafisika dan fisika. Namun, titik tekan pembahasan filsafat agama lebih terfokus pada aspek metafisiknya ketimbang aspek fisiknya. Agama juga berasal dari bahasa Sanskrit. Ada yang berpendapat bahwa kata itu terdiri dari atas dua kata, a berarti tidak dan gam berarti pergi. Jadi, agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-menurun. Agama memang mempunyai sifat yang demikian. Pendapat lain mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Selanjutnya dikatakan bahwa gam berarti tuntunan. Agama juga mempunyai tuntunan, yaitu kitab suci. Secara etimologi, istilah agama banyak dikemukakan dalam berbagai bahasa, antara lain religion dalam bahasa Inggris, religi dalam bahasa Belanda, religio dalam bahasa Yunani, ad-din, syariat, hisab dalam bahasa Arab atau Islam, atau dharma dalam bahasa Hindu. Menurut Louis Makluf, dalam Munawar, pengertian agama dalam Islam secara spesifik berasal dari kata ad-din, jamak dalam al-adyan, yang mengandung arti al-jaza wal mukafah, al-qada, al-malikal mulk, al-sultan, at-tadbir, al-hisab. Dari pengertian yang khas itu, maka ad-din dalam Islam sesungguhnya tidak cukup diartikan hanya sekedar agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Zat Maha Pencipta atau Tuhan yang dianggap kuasa. Berdasarkan pengertian tersebut, melihat dari mana sumber datangnya ajaran yang disampaikan, agama dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yakni agama samawi, agama yang datang dari langit berlandaskan wahyu Tuhan, seperti Islam, Yahudi, dan Nasrani, dan agama wadi, agama yang tumbuh di bumi atas prakarsa dan pemikiran Siddhartha Gautama atau Hindu sebagai akulturasi budaya bangsa Arya dan Dravida. Ditinjau dari segi motivasi yang melatar belakangi lahirnya agama, terdapat agama alami yang timbul karena pengaruh kekuatan alam yang dilandasi motivasi untuk melindungi jiwa yang ketakutan, seperti agama Majusi, animisme, dinamisme, dan agama etik, yakni yang tumbuh berdasarkan motivasi penilaian baik dan buruk, semacam filsafat etika Konghucu atau Kongcu, Shinto, dan lain-lain. Tidak ada suatu masyarakat manusia yang hidup tanpa suatu bentuk agama. Seluruh agama merupakan perpaduan kepercayaan dan sejumlah upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hal itu karena masalah agama adalah juga masalah pribadi yang menyangkut hak asasi setiap manusia dalam berhubungan dengan Tuhan. Seperti ungkapan James Freud dan kawan-kawan yang menegaskan agama sebagai manifestasi perasaan dan pengalaman manusia secara individual ketika berhubungan dengan zat yang dianggap Tuhan. Maka, kajian psikologi turut andil mendukung lahirnya ilmu-ilmu agama seperti psikologi agama, pendidikan agama, akhlak, tasawuf, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada pengertian kesehatan mental. Menurut Piper dan Uden pada tahun 2006, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya.
Noto Sidirjo dan Nati pun pada tahun 2005 mengatakan bahwa terdapat banyak cara dalam mendefinisikan kesehatan mental atau mental hygiene sebagai berikut. Yang pertama, karena tidak mengalami gangguan mental. Yang kedua, tidak jatuh sakit akibat stresor. Yang ketiga, sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya. Yang keempat, tumbuh dan berkembang secara positif. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang tahan terhadap sakit jiwa atau terbebas dari sakit dan gangguan jiwa. Sehat jika tidak terdapat sedikit pun gangguan psikisnya, dan jika ada gangguan psikis, maka diklasifikasikan sebagai orang sakit. Dengan kata lain, sehat dan sakit mental itu bersifat nominal yang dapat dibedakan kelompok-kelompoknya. Selanjutnya adalah peran agama dalam kesehatan mental. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Namun, untuk menutupi atau meniadakan sama sekali dorongan dan rasa keagamaan, kelihatannya sulit dilakukan. Hal ini karena manusia ternyata memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya untuk tunduk terhadap zat yang gaib. Ketundukan ini merupakan bagian dari faktor intern manusia dalam psikologi kepribadian, dinamakan pribadi atau self, ataupun hati nurani atau conscience of man. Berbagai aliran di kalangan ahli ilmu jiwa mengatakan tentang pentingnya agama dalam kesehatan mental. Keimanan kepada Tuhan merupakan kekuatan luar biasa dalam membekali manusia yang religius. Dengan kekuatan rohaniah akan menopang seseorang dalam menanggung beratnya beban kehidupan, menghindari keresahan yang menimpa banyak manusia yang hidup pada zaman modern yang didominasi oleh kehidupan materi. Mahmud Abdul Al-Qadir, seorang ulama ahli biokimia, memberikan bukti akan adanya hubungan antara keyakinan dengan agama dengan kesehatan jiwa. Pengobatan penyakit batin melalui agama telah banyak dipraktikkan oleh banyak orang. Dengan adanya gerakan Christian Science, kenyataan itu diperkuat oleh pengakuan ilmiah pula. Dalam gerakan ini dilakukan pengobatan pasien melalui kerjasama antar dokter, psikiater, dan ahli agama atau pendeta. Di sini tampak nilai manfaat dari ilmu jiwa agama. Sejak abad ke-7 Hijriah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi pada tahun 691 sampai 751 Masehi pernah mengemukakan hal itu. Menurutnya, dokter yang tidak dapat memberikan pengobatan pasien tanpa memeriksa kejiwaannya dan tidak dapat memberikan pengobatan dengan berdasarkan perbuatan amal soleh, menghubungkan diri dengan Allah dan mengingat akan hari kiamat, maka dokter tersebut bukanlah dokter dalam arti sebenarnya. Ia pada dasarnya hanyalah merupakan seorang calon dokter yang picik. Bagi mereka yang tidak atau kurang penghayatannya terhadap agama, mungkin saja pandangan falsafah atau ideologi tertentu dianggap memiliki nilai-nilai universal dan paripurna. Sedangkan bagi penganut agama, maka Tuhan merupakan sumber nilai yang maha sempurna dengan agama sebagai perwujudan tuntutannya. Disinilah barangkali letak peranan agama dalam membina kesehatan mental berdasarkan pendekatan logoterapi. Karena bagaimanapun, suatu ketika dalam kondisi yang berada dalam keadaan tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah. Dalam kondisi yang serupa ini, ajaran agama paling tidak akan membangkitkan makna dalam hidupnya. Makna hidup pribadi menurut logoterapi hanya dapat dan harus ditemukan sendiri. Selanjutnya, logoterapi menunjukkan 3 bidang kegiatan yang secara potensial memberi peluang kepada seseorang untuk menemukan makna hidup bagi dirinya sendiri. Ketiga hal tersebut adalah: yang pertama, kegiatan berkarya, bekerja, dan mencipta serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, keyakinan dan penghayatan atas nilai-nilai tertentu, yaitu nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, keimanan, dan lainnya. Yang terakhir atau yang ketiga ialah sikap tepat yang diambil dalam keadaan dan penderitaan yang tidak terelakkan. Dalam hal menghadapi sikap yang tak terindahkan lagi pada kondisi yang ketiga, menurut logoterapi, maka ibadah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan
untuk membuka pandangan seseorang akan nilai-nilai potensial dan makna hidup yang terdapat pada diri dan sekitarnya. Lalu ada hubungan antara manusia dan agama. Menurut Sururin pada tahun 2007, psikologi agama merupakan salah satu bukti adanya perhatian khusus para ahli psikologi terhadap peran agama dalam kehidupan dan kejiwaan manusia. Pendapat yang paling ekstrim pun tentang hal itu masih menunjukkan betapa agama sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologis. Dalam beberapa bukunya, Sigmund Freud yang dikenal sebagai pengembang psikoanalisis mencoba mengungkapkan hal itu. Agama menurut Freud tampak pada perilaku manusia sebagai simbolisasi dari kebencian terhadap ayah yang direfleksi dalam bentuk rasa takut kepada Tuhan. Secara psikologis, agama adalah ilusi manusia. Manusia lari kepada agama karena rasa ketidakberdayaannya menghadapi bencana. Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar dari bahaya dan dapat memberikan rasa aman untuk keperluan itu, menciptakan Tuhan dalam pemikirannya. Nah, lain halnya dengan penganut behaviorisme. Skinner, salah seorang tokoh behaviorisme, melihat agama sebagai isme sosial yang lahir dari dua faktor penguat. Menurutnya, kegiatan keagamaan menjadi faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan. Lembaga-lembaga sosial, termasuk lembaga keagamaan, bertugas menjaga dan mempertahankan perilaku atau kebiasaan masyarakat. Manusia menanggapi tuntutan yang terkandung dalam lembaga itu dan ikut melestarikan lewat cara mengikuti aturan-aturan yang telah baku. Perilaku keagamaan menurut pandangan behaviorisme erat kaitannya dengan prinsip reinformance atau reward and punishment. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah, yaitu pahala. Manusia hanyalah sebuah robot yang bergerak secara mekanis menurut pemberian hukum dan hadiah. Agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan agama tampaknya merupakan hubungan yang bersifat kodrati. Agama itu sendiri menyatu dalam fitrah penciptaan manusia, terwujud dalam bentuk ketundukan, kerinduan ibadah, serta sifat-sifat luhur. Manakala dalam menjalankan kehidupannya, manusia menyimpang dari nilai-nilai fitrahnya, maka secara psikologis ia akan merasa adanya semacam hukuman moral. Lalu spontan akan muncul rasa bersalah atau rasa berdosa, atau kata lainnya ialah sense of guilty. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang peran agama dalam kesehatan mental. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Namun, untuk menutupi atau meniadakan sama sekali dorongan dan rasa keagamaan, kelihatannya sulit dilakukan. Hal ini karena manusia ternyata memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya untuk tunduk kepada zat yang gaib. Ketundukan ini merupakan bagian dari faktor internal manusia dalam psikologi kepribadian dinamakan pribadi ataupun hati nurani. Berbagai ahli ilmu jiwa mengatakan keimanan kepada Tuhan merupakan kekuatan luar biasa dalam membekali manusia yang religius. Dengan kekuatan rohaninya akan menopang seseorang dalam menanggung berat beban kehidupan, menghindarkannya dari keresahan yang menimpa banyak manusia yang hidup pada zaman modern ini. William James, seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa tidak ragu lagi terapi yang terbaik bagi keresahan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. Keimanan kepada Tuhan adalah salah satu kekuatan yang tidak dipenuhi untuk membimbing seorang dalam hidup ini. Selanjutnya, dia pun berkata bahwa antara manusia dan Tuhan terdapat ikatan yang tidak dapat terputus. Apabila manusia menundukkan diri di bawah pengarahannya, cita-cita dan keinginan manusia akan tercapai. Hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang.
sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai, ataupun merasa aman. Sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka dalam kondisi tersebut manusia berada dalam keadaan tenang dan normal. Cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdi Tuhan yang setia. Tindak ibadah setidak-tidaknya akan memberi rasa bahwa hidup menjadi lebih bermakna. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesatuan jasmani dan rohani secara tak terpisahkan memerlukan perlakuan yang dapat memuaskan keduanya. Salah satu cabang ilmu jiwa yang tergolong dalam psikologi humanistika dikenal logoterapi. Logoterapi dilandasi falsafah hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi sosial pada kehidupan manusia. Kemudian, logoterapi menitik beratkan pada pemahaman bahwa dambaan utama manusia yang asasi atau motif dasar manusia adalah hasrat untuk hidup bermakna. Di antara hasrat itu terungkap dalam keinginan manusia untuk memiliki kebebasan dalam menemukan makna hidup. Kebebasan seperti itu dilakukan antara lain melalui karya-karya yang diciptakannya, hal-hal yang dialami dan dihayati, atau dalam sikap atas keadaan dan penderitaan yang tak mungkin dielakkan. Adapun makna hidup adalah hal-hal yang memberikan nilai khusus bagi seseorang, yang bila dipenuhi akan menjadikan hidupnya berharga dan akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia. Dalam logoterapi dikenal dua peringkat makna hidup, yaitu makna hidup pribadi dan makna hidup paripurna. Makna hidup paripurna bersifat mutlak dan universal, serta dapat saja dijadikan landasan dan sumber makna hidup pribadi. Bagi mereka yang tidak atau pukul tangan penghayatan terhadap agama, mungkin saja pandangan falsafah atau ideologi tertentu dianggap memiliki nilai-nilai universal dan paripurna. Sedangkan bagi penganut agama, maka Tuhan merupakan sumber nilai yang maha sempurna. Dengan agama sebagai perwujudan tuntutannya, disinilah barangkali letak peranan agama dalam membina kesehatan mental berdasarkan pendekatan logoterapi. Karena bagaimanapun suatu ketika dalam kondisi yang berada dalam keadaan tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah. Dalam kondisi yang serupa, ajaran agama paling tidak akan membangkitkan makna dalam hidupnya. Makna hidup pribadi menurut logoterapi hanya dapat dan harus ditemukan sendiri. Selanjutnya, logoterapi menunjukkan 3 bidang kegiatan yang secara potensial memberi peluang kepada seseorang untuk menemukan makna hidup bagi dirinya sendiri. Ketiga itu yaitu yang pertama, kegiatan berkarya, bekerja, dan mencipta, serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas dan kewajiban masing-masing. Kegiatan yang kedua yaitu keyakinan dan penghayatan atas nilai-nilai tertentu seperti kebenaran, keindahan, kebaikan, keimanan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu sikap tepat yang diambil dalam keadaan dan penderitaan yang tidak terelakkan. Dalam menghadapi sikap yang tak terhindarkan lagi pada kondisi yang ketiga, menurut logoterapi maka ibadah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuka pandangan seseorang akan nilai-nilai potensial dan makna hidup yang terdapat dalam dirinya dan sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan dan semoga kekurangan tersebut bisa menjadi evaluasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.